Komennya, aku tim istri sah, aku tim pelakor, aku tim, jadi kebagi jadi beberapa tim. Nanti akan ada komen-komen, gas kak, viralin semuanya, keluarin semuanya, spill ininya, spill. Atau kalau kalian tim suami, kenapa nggak diselesain secara musyawarah sih? Oh pantes selingkuh istrinya begini, oh pantes suaminya nyari orang istrinya begini. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja. Semoga yang lagi di dalam hubungan rumah tangganya sakinah, mawaddah, warohmah, amin. Kenapa makin kesini kalau ada suami yang selingkuh, hal pertama yang dilakuin istrinya itu bukan cerai, tapi ngevideoin, ngeviralin suaminya selingkuh. Bukan langsung marah, tapi ada bukti dulu, rekam dulu, bikin konten, story satu-satu dibongkar, bukti-bukti dibongkar, chat di screenshot, foto suaminya disebar tapi disensor nanggung, terus tag akun pelakor atau kita netizen disuruh nyari pelakornya siapa gitu ya, dengan ciri-ciri, dengan clue-clue sebagai berikut. Dan kita dikasih kursi VVIP untuk menonton runtuhnya rumah tangga seseorang. Pertanyaannya, kenapa cewek-cewek zaman sekarang lebih suka untuk ngeviralin daripada nyelesain diam-diam? Padahal kita tahu jejak digital nggak akan hilang, apalagi public figure. Cari simpati atau biar suaminya malu, atau ini emang caranya mencari keadilan? Coba buka sosmed hari ini, sekarang juga, atau kalian tadi udah buka sosmed, pasti ada aja cerita di mana istri lagi ngeviralin suaminya. Ada isu perselingkuhan, ada pelakor lagi, ada gundik lagi, ada yang ngevideoin suaminya ketangkep enak-enak di hotel lah. Pokoknya suatu instansi pemerintah gitu ya, mergokin istrinya lagi selingkuh atau suaminya lagi selingkuh. Pokoknya ada aja di sosmed ini. Ada yang voice over bikin dari baca chat mesra kayak, makasih ya udah nemenin aku tidur malam ini, makasih ya buat malam ini, makasih ya mbak. Lalu komennya, aku tim istri sah, aku tim pelakor, aku tim, jadi kebagi jadi beberapa tim. Nanti akan ada komen-komen, gas kak, viralin semuanya, keluarin semuanya, spill ininya, spill. Atau kalau kalian tim suami, kenapa nggak diselesain secara musyawarah sih? Oh pantes selingkuh istrinya begini, oh pantes suaminya nyari orang istrinya begini. Kalau dipikir-pikir, spillan atau ngeviralin itu emang strategi gitu ya, ada tujuannya. Dan ternyata ini itu ada penjelasan secara psikologisnya. Tindakan untuk ngeviralin pasangan kita yang selingkuh itu ternyata ada penjelasannya teman-teman, ada lapisan-lapisannya dan ada motifnya. Jadi lapisan-lapisan itu maksudku motif. Motif yang pertama, adanya kebutuhan validasi dan dukungan sosial. Jadi saat kalian atau wanita-wanita ini diselingkuhin, itu pasti mental breakdown, harga dirinya turun, kayak, loh aku kurang apa? Apakah aku nggak cantik? Apakah aku nggak singset? Apakah aku tidak menggigit lagi? Kepercayaan dirinya akan drop luar biasa. Dan langkah atau jalan untuk ngeviralin ini, itu akan jadi shortcut di otaknya untuk membentuk kepercayaan diri lagi. Kayak, oh ternyata aku masih bisa diselamatin. Oh ternyata aku masih dapat support dari ratusan orang di sosial media yang memenuhi sosial mediaku, yang memenuhi kolom komentarku, dan mereka semua dukung aku. Dan itu benar-benar bikin otak wanita yang diselingkuhin itu kayak selamat, dopamin naik, kortisol turun. Jadi rasa sakitnya kayak sedikit lebih ringan, kayak terbagi, walaupun tetap masih ada. Motif yang kedua adalah pemberdayaan di dalam ketidakberdayaan. Maksudnya gini, kadang cewek itu nggak bisa langsung ngambil keputusan untuk cerai, karena nggak semua wanita itu independen, nggak semua wanita itu punya penghasilan sendiri. Banyak di dunia ini wanita tuh yang hanya bergantung sama suaminya. Jadi pemasukannya ya uang jajan dari suaminya ya. Kalau suaminya nggak ngasih ya dia nggak bisa makan, dia nggak bisa menyejahterakan anak-anaknya, dia nggak bisa bikin empati yang sesuai di buku KIA. Akhirnya dia nggak bisa cerai, dan jalan satu-satunya adalah ngeviralin. Dengan ngeviralin, suaminya malu. Akhirnya istri sah ini ngerasa kayak, ya seenggaknya pengambilan keputusan tuh nggak 100% ada di suamimu, adalah dikit-dikit di aku gitu. Yang motif yang selanjutnya adalah efek naming atau shaming atau hukuman sosial di sosial media atau di real life juga bisa. Kenapa? Karena sosial media itu udah kayak pengadilan gitu ya, apalagi di masyarakat gitu kan. Kalau mungkin nggak semua orang itu rela untuk masuk ke pengadilan agama gitu kan, dengan alasan apapun itu. Banyak, bahkan aku masih punya teman kecil gitu ya, yang dimana rumah tangganya itu udah hancur. Aku bilang ini udah hancur, nggak bisa diselamatin dari waktu aku SMP. Tapi dari aku SMP sampai di umurku sekarang, mereka baru cerai sekarang. Selama itu
sesuatu. Dan motif yang ketiga ini, naming atau shaming ini, menurutku bagus banget. Karena apa? Jadi kalau udah ada di sosial media, itu bagaikan pengadilan dan itu nggak bisa dihapus. Aku bilang tadi jejak digital. Jadi jejak digitalnya akan nempel sampai kapanpun. Dan itu akan jadi hukuman buat dia. Motif yang selanjutnya, terapi digital. Ini nggak banyak yang bahas, tapi ternyata ini ada motif yang kayak gini, dimana ketika kita curhat ke sosial media, waktu itu ada contoh public figure juga yang akhirnya bisa kita bilang kayak dia balikan walaupun sudah spill semuanya gitu ya. Aku nggak mau nyebut namanya, tapi kalian semua pasti tahu lah, waktu itu sempat viral kok. Jadi suaminya itu selingkuh di aplikasi apa, aku lupa. Pokoknya istrinya udah spill semuanya, dan ternyata motifnya terapi digital ini di sini. Jadi ketika kamu nge-spill semuanya, suamimu udah kena shaming, naming, jejak digitalnya udah ada, sanksi sosialnya juga udah dapet, hukumannya juga udah dapet. Akhirnya orang-orang yang mendukung kamu itulah yang membuat kamu akhirnya sembuh. Walaupun nggak 100%, tapi lebih oke, lebih baik. Kayak kamu yang tadinya 100% ini sembuh 80 atau 70%. Untuk akhirnya kembali lagi ke suamimu atau menjalani kehidupan yang baru, itu kan pilihan. Walaupun kelihatannya kalau dilakukan ini kayak drama banget ya, tapi ternyata ini emang penyembuhan luka yang efektif. Dan ternyata sudah ada yang membuktikan, dicontohkan depan mata kita. Pertanyaannya, apakah semua cewek harus ngeviralin suaminya ketika suaminya selingkuh? Jawabannya enggak. Tapi buat beberapa orang itu adalah satu-satunya perlawanan yang bisa dia lakukan. Kalau ada yang bilang, kenapa sih kok nggak diselesaikan dengan baik-baik, dengan diem-diem aja? Kan ada jejak digital, nanti kalau anaknya lihat dan lain-lain. Ya karena mereka berdua atau sang istri nggak punya ruang untuk dibicarakan secara baik-baik. Ada kan yang dibicarain secara baik-baik malah playing victim, malah victim blaming, malah kita yang diancam balik. Kadang yang istri itu punya, yang istri sah punya itu cuman akun TikTok dengan 1000 followers atau ratusan followers dan luka yang dia punya. Tapi kita juga harus hati-hati teman-teman, karena viral itu juga jadi senjata makan tuan. Kalau nggak bijak, kamu bisa kena UU ITE, bisa dituntut balik, masuk penjara, akhirnya kamu tidak bisa memperjuangkan apa yang harusnya kamu perjuangin, anak-anakmu terlantar, anak-anakmu tumbuh dengan jejak digital yang nggak pengen dia punya, nggak dia minta. Kita nggak tahu kan ketika kamu di dalam penjara, mungkin akhirnya kayak kamu kena UU ITE, kamu akhirnya masuk penjara, kamu menorehkan jejak digital yang nggak anakmu minta, dan pihak suamimu tidak menjelaskan dengan baik apa yang sebenarnya terjadi, dan anakmu bawa itu memorinya sampai dia gede. Kita nggak tahu tuh responnya gimana. Bisa jadi benci dan marah ke kamu, atau ke suamimu, atau ke keluargamu, atau dia akhirnya, sudahlah, aku kok dilahirkan dengan keluarga kayak gini, kita nggak pernah tahu apa responnya. Jadi, kalau pasanganmu diem-diem selingkuh dan kamu tahu, kamu lebih milih buat ngeviralin atau diem-diem mukul dia? Tulis di kolom komentar kalau kamu pernah ada di posisi ini dan apa yang kamu lakuin. Apa-apa? Ngeviralin? Atau bales? Atau tak santet? Tulis di kolom komentar. See you next video. Bye.